Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas ya berita atau trik-trik yang sering wirawiri di YouTube ini dan juga di platform yang lainnya tentang micin atau MSG, namanya monosodium glutamat. Itu katanya bisa dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Kita sebagai pecinta tanaman hias aglonema ya, tentu ini juga berkaitan. Nanti pembahasan melebar kepada kawan-kawan atau sahabat yang sebagai petani sayur atau petani buah dan lain-lain. Mari kita bahas seberapa besar sebenarnya untuk pupuk micin ini atau monosodium glutamat ini sebagai pupuk untuk tanaman. Yang pertama, saya masih bertanya-tanya sampai sekarang sebenarnya siapa sih yang menjadi pelopor pertama kali yang mengawali bahwa MSG ini bisa untuk jadi pupuk. Entah YouTuber, entah platform yang lain, saya juga tidak tahu siapa yang mengawali. Tapi yang jelas beberapa jurnal penelitian saya pernah baca-baca. Ya kalau baca bukan cuma judulnya ya, tapi juga semua isinya dibaca sampai selesai. Mengerucut pada bahwasannya MSG ini pemanfaatannya limbahnya, pemanfaatan limbah cair dari pabrik MSG sebagai pupuk. Namun kemudian malah ada yang terpikir kemudian sampai digembar-gemborkan sebagai pupuk atau produk utamanya sebagai pupuk. Jadi yang di dalam jurnal penelitian itu adalah pemanfaatan limbah cairnya dari pabrik MSG. Tapi yang digembar-gemborkan yang menjadi trik tips berkebun ya untuk pupuk tanaman itu malah produk utamanya, artinya MSG-nya itu sendiri. Dengan sudah loncat dari pemahaman yang sebenarnya. Saya katakan demikian karena coba kita ulik ya sebenarnya MSG ini kandungannya apa ya, agar kita paham, tidak mudah percaya begitu saja kepada informasi-informasi yang berkembang tanpa pernah mengaplikasikan atau cuman untuk menarik jumlah penayangan, menambah subscriber dan lain-lain. Kita tidak tahu soal itu, tapi yang jelas kita fokus kepada fakta yang ada. Coba kita buka kacamata kita soal MSG ini. MSG, monosodium glutamat. Apa rumusnya? Coba kita tulis ya. Rumus MSG itu adalah C5H8NO4Na. Di sana tertulis seperti itu ya. Mungkin kalau salah bisa diralat. Ada C karbon, H hidrogen, N nitrogen, O oksigen, kemudian Na natrium. Rumusnya seperti itu. Ahli kimia pasti tahu, tapi kita mungkin yang belum paham. Secara fisik coba dilihat. Di sana unsur-unsur yang mengandung pupuk bagi tanaman itu ada berapa? Untuk unsurnya C5H6NO4 dan Na. Di sana terlihat hanya satu N, nitrogen. Kita kembali ke dasar dulu. Yang namanya unsur hara bagi tanaman itu ada dua, namanya makro dan mikro. Dari dua unsur ini ada yang kemudian bercabang menjadi unsur fungsional dan esensial. Kalau yang makro jelas harus ada dalam pupuk tersebut atau dalam media tanam agar benar-benar tanaman tumbuh dengan sehat, sempurna begitu ya. Kalau untuk mikro sebagai tambahan. Kemudian istilah cabang fungsional ini hanya tambahan pula, berbeda dengan esensial yang benar-benar esensi harus ada dalam tanaman. Bahwasannya dalam tanaman itu unsur makronya itu NPK. Ada 3 unsur makro ini yang harus ada di dalam tanaman atau pupuk, misalnya
pupuk itu harus ada itunya, N nitrogen, P fosfor, dan K kalium. Kemudian istilah dalam pertanian ya, itu namanya NPK rating atau peringkat NPK. Ada berapa persen rasio NPK di sana di dalam pupuk tersebut pasti dicantumkan. Seperti NPK Pak Tani ada 16, ada pupuk Sriwijaya yang 15, dan seterusnya. Itu adalah rating daripada NPK. Nah, kalau kita melihat MSG ini rumusnya C5H8NO4Na, dilihat unsur N-nya berapa, unsur P-nya berapa, dan unsur K-nya berapa. Secara fisik ya, kita pemula yang awam, N-nya berapa di sana? Ada ya. Kemudian P-nya ada tidak? Ya. K-nya ada tidak? Berarti untuk MSG itu hanya ada satu unsur makro, yakni N, nitrogen. P kosong, tidak ada. K tidak ada. Padahal fosfor dan kalium dibutuhkan untuk tanaman. Sedangkan di MSG hanya ada N-nya saja. Oke lah, contoh untuk NPK katakanlah 16. Berarti unsur nitrogennya 16%, fosfornya 16%, dan kemudian kaliumnya 16%. Kemudian sisanya ya, yang 52% itu bahan pengisinya ya. Berarti kandungannya ada NPK sekian persen. Kalau untuk MSG coba dilihat, hanya N saja di sana ya, P-nya 0%, K-nya 0%. Pertanyaannya N-nya berapa? Hanya satu. Kalau dalam istilah kimianya ini untuk natriumnya sebagai kation, kemudian C5H8NO4 itu sebagai anion. Itu ratingnya ada 8. Dikatakan ya, sebagai orang awam di dalam kimia, kemungkinan ini kalau salah bisa dirawat. N-nya itu 8, P-nya 0, K-nya 0 dalam unsur MSG. Nah, dari situ kesimpulannya apa ya? Berarti dalam MSG itu hanya ada nitrogen sekian persen, 8% katakanlah, kemudian fosfornya cuma 0% dan kaliumnya 0%. Bisa dibayangkan pupuk apa seperti ini. Kemudian manfaatnya untuk apa? Untuk tanaman. P-nya tidak ada, K-nya tidak ada ya. Oke, ini soal unsur hara. Kemudian efektivitas atau efisien uang yang kita keluarkan untuk membeli MSG dibandingkan dengan pupuk yang lain. Katakanlah kita bandingkan, ini kalau salah mohon maaf ya, bisa diralat. Untuk kita beli saja untuk 1 kilo pupuk Sriwijaya lah katakanlah, itu berkisar di angka 10.000 ya, 1 kilonya 10.000. Itu rating NPK-nya 15, N-nya 15, P-nya 15, dan K-nya 15. Kemudian untuk MSG ya, dalam 1 kilo ini kalau salah ya, sekali lagi kalau salah bisa diralat karena saya bukan orang retail ya soal ini. 1 kilo untuk MSG itu harganya berkisar 35.000 kalau tidak salah ya. Itu kandungan N-nya cuma 8, P-nya 0, K-nya 0 ya. Bandingkan dengan pupuk kita ya, pupuk Sriwijaya, kita nggak memakai pupuk NPK yang buatan dari Rusia, tidak ya, kita pakai Pusri aja, pupuk kita sendiri. Bahwasannya ternyata untuk mendapatkan pupuk Sriwijaya yang N-nya itu 15%, P-nya 15%, dan kaliumnya itu 15%, cukup 10.000 dalam 1 kilo. Bandingnya dengan MSG yang cuman N-nya 8%, P dan K-nya 0, itu harganya 34.000 ya. Secara unsur hara kalah, secara efisien untuk pembelian juga kalah. Sekali lagi, jangan mudah terpancing untuk informasi-informasi yang belum diaplikasikan dengan benar-benar. Hanya comot info sana, comot info sini, atau mungkin membaca artikel atau jurnal belum sampai selesai, hanya judulnya saja. Sekali lagi, ini sebagai bukan untuk menjatuhkan satu sama lainnya, tidak. Kita sebagai
orang-orang yang ya wajib cerdas untuk mengulik fakta yang sebenarnya. Oke, ini sebagai editorial saja dari Aidina Garden, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang bisa diluruskan silahkan masukkan ke dalam kolom komentar ya. Terima kasih semuanya.